Orang itu meminta saya untuk menyamar jadi saksi kunci saat kejadian. Dan saya disuruh bilang ke polisi kalau saya melihat Bu Ratih loncat dari atas jembatan, Mbak. Padahal apa yang saya lihat sebenarnya waktu itu, Bu Ratih sudah jatuh dari atas jembatan, Mbak. Sekarang kasih tahu saya, siapa orangnya? Siapa yang udah bayar kamu? Saya nggak kenal sama orang itu, Mbak. Mas jangan bohong ya. Mas nggak mungkin nggak tahu dan Mas mungkin nggak lihat. Mbak Lisa jangan stop doain Pak Baskara ya. Karena ini cuma satu-satunya cara kita bisa komunikasi sama orang yang kita sayang walaupun mereka udah berpulang. Iya, Dania. Sekarang kita doain Pak Baskara yuk. Dania? Kamu kenapa nangis? Apa-apa Mbak? Saya cuma terharu aja ngeliat betapa sayangnya Mbak Lisa sama Pak Baskara. Pak, aku pergi dulu ya. Aku sayang banget sama Papa. Semoga Papa tenang di alam sana. Ayah, Dania juga pergi dulu ya. Aku ngerasa lebih baik setelah datengin makam ayah. Meski rasa kehilangan dan penyesalan itu masih aku rasain sampai detik ini, aku janji akan terus jaga Mbak Lisa. Oh iya, aku baru ingat dompet Nathan yang baru aku temuin. Dompet siapa, Mbak? Ini dompetnya Nathan. Tadi jatuh di sini. Tadi Nathan kesini? Iya, tadi dia ke makam papanya. Pemakaman Papras juga ada di sini soalnya. Oh. Aku mau minta maaf sama Nathan. Tapi kayaknya dia masih benci sama aku. Gimana ya cara aku balikin dompet ini? Saya aja Mbak yang balikin. Beneran gak apa-apa? Gak apa-apa? Makasih ya. Yuk. Tadi saksi palsu sih udah bilang kalau dia dalam perjalanan dan aku udah info tempat ketemuan kita di mana. Jadi kita langsung ketemuan sama dia di sana ya. Iya, Mas. Kamu tenang aja Yasmin. Seperti janji aku sama kamu, aku akan cari tahu tentang kematian ibu kamu. Dan itu membuktikan kalau aku sama sekali tidak bohong sama kamu. Aku harus cek sendiri orang itu. Apa benar Bali saya nabrak ibu malam itu? Wah, Mas Alfi? Iya mbak. Mas Alfi di sini? Iya mbak. Alfi sekarang kerja sebagai bodyguard aku. Setelah dipecat sama mama. Baguslah. Selamat Mas. Iya mbak. Makasih mbak. Mbak juga semangat ya mbak. Ya udah, hati-hati ya. Mbak, sekali lagi, kalau butuh apa-apa telepon saya. Iya. Makasih juga ya Dania. Jangan lupa dibalikin dompetnya Nathan. Siap, Mbak.
Ya udah kalau gitu aku duluan ya. Bye. Bye. Hati-hati. Permisi, Mbak. Fotonya kayak nggak asing ya. Ibu, kok ada foto ibu sama Pak Pras? Apa ini foto Nathan waktu kecil? Tapi apa hubungannya ibu sama Pak Pras? Aku bener-bener gak habis pikir deh, kok bisa ada foto ibu di dompetnya Nathan? Aku harus lidikin ini. Aku akan cari tahu siapa Nathan sebenarnya. Jangan-jangan Nathan anaknya ibu juga. Mas orangnya di mana ya? Kok nggak nyampe-nyampe? Sebentar ya Yasmin, orangnya sih masih di jalan tadi. Ya, sambil nunggu kita minum dulu aja. Makasih. Yasmin gini, jujur aku tuh semenjak pertunangan kita dihentikan, aku itu sedih banget. Dan memang pertunangan kita harus berhenti, tapi bukan berarti perasaan cinta aku ke kamu itu akan berhenti juga, enggak. Yasmin, aku mohon Yasmin. Tolong kamu pikir-pikir lagi tentang hubungan kita. Aku masih tetap mau bertunangan sama kamu. Dan aku mau hubungan kita berlanjut terus ke jenjang yang lebih serius. Aku mau menikah sama kamu. Kita sama-sama membesarkan Kayla. Dan aku yakin Kayla pasti akan senang banget kalau dia memiliki ibu seperti kamu. Rasa aku mau hilang saat ini juga. Kenapa sih Mas Rangga selalu curi-curi kesempatan begini? Rangga, maaf saya terlambat. Oh iya, nggak apa. Ya duduk. Kasih Pak. Kenapa nggak nanti aja sih datangnya? Padahal aku lagi serius mengungkapkan perasaan aku ke Yasmin. Ya meskipun ini hanya palsu sih. Ini Yasmin, dia adalah anak almarhumah dari Bu Rati. Dan sekarang coba Mas ceritakan bagaimana pada saat kejadian itu Mas bisa kasih tahu semuanya ke polisi. Saya minta kamu untuk jawab jujur ya, Mas. Bisa-bisanya ada orang kayak kamu memberikan kesaksian palsu dan kau bilang ibu saya bunuh diri. Orang macam apa kamu? Dibayar berapa kamu sama orang itu? Yasmin, sabar ya. Maaf Mbak Yasmin, saya terpaksa melakukan itu karena lagi butuh uang. Orang itu meminta saya untuk menyamar jadi saksi kunci saat kejadian. Dan saya disuruh bilang ke polisi kalau saya melihat Bu Rati loncat dari atas jembatan, Mbak. Padahal apa yang saya lihat sebenarnya waktu itu, Bu Rati sudah jatuh dari atas jembatan. Sekarang kasih tahu saya, siapa orangnya? Siapa yang udah bayar kamu? Saya nggak kenal sama orang itu, Mbak. Mas jangan bohong ya.
Mas nggak mungkin nggak tahu dan Mas mungkin nggak lihat. Pasti ada ciri-cirinya, mau laki-laki atau perempuan. Dia itu laki-laki, Mbak. Tapi saya nggak tahu pasti.